Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari-hari ini Tuhan. Hidup kami hanya karena Engkau. Hidup kami hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa menghadapi hari-hari yang begitu sulit dan sukar. Menghadapi dunia yang tidak gampang hari-hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami terus mengandalkan Tuhan. Ketika kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat keluarga Kristus. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan beri judul, menghadapi dunia yang sukar ini, kita butuh kasih karunia Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Akibat pandemik yang berkepanjangan, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu COVID-19, bangsa-bangsa pun mengalami resesi. Indonesia pun mengalami resesi ekonomi. Banyak perusahaan bangkrut. Tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan. PHK di mana-mana. Banyak yang sakit dan yang meninggal. Saudara, jika kita tidak melekat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka kita akan terhilang dari rencananya Tuhan. Kita akan gampang kecewa. Iman kita akan mudah luntur. Saudara kasih dalam Tuhan. Ada seorang suami istri, pelayan Tuhan. Begitu setia melayani Tuhan. Tetapi di masa pandemik ini, di masa yang sulit dan sukar ini, istrinya berdagang. Dagangannya mulai sepi. Suaminya bekerja, gajinya dipotong, mendapatkan 50%. Saudara kasih dalam Tuhan, akibat keadaan ini, kesulitan dan kesukaran ekonomi dalam rumah tangga ini, akhirnya keluarga ini terus berantem, terus ribut, saudara kasih dalam Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, suaminya ini kembali dia bermain atau punya komunitas teman-teman lama dia, yaitu teman SMA, ya, di mana dia diajak oleh seorang temannya untuk pergi ke orang pintar katanya, ke paranormal, ya, minta jimat atau minta opo-opo supaya dagangan istrinya kembali ramai. Dan dia berharap supaya gajinya itu tidak dipotong oleh bosnya. Saudara kasih dalam Tuhan. Supaya kita tidak terhilang, kita butuh anugerah Tuhan. Dan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-1, pesan Rasul Petrus kepada jemaat yang di perantauan, di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-3, suratnya yang kedua dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir
akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Dikatakan saudara kasih dalam Tuhan, bahwa pada zaman akhir akan timbul goncangan-goncangan. Terjadi penyesatan di gereja. 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat, terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Kita perlu waspada, saudara. Jangan sampai kita dicengkram oleh rasa ketakutan. Oleh karena situasi yang sulit ini bisa menyeret kita. Ya, akibatnya ada sebuah arus yang kuat. Justru jika anak-anak Tuhan hidupnya tidak kuat dan tidak kokoh, artinya tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, akan tergilas, terhilang, dan bahkan akan kehilangan pegangan. Bahkan yang paling menyedihkan, saudara kasih dalam Tuhan, ada pedagang di Roksimas, karena tidak bisa membayar hutang, dia memutuskan untuk bunuh diri, loncat dari lantai 15. Saudara kasih dalam Tuhan, kita betul-betul hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, kita perlu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita tidak akan mampu menghadapi situasi kondisi ini dengan kekuatan sendiri. Ya, kita tidak akan mampu menghadapi masalah-masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, hanya dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Karena akan ada orang-orang yang mengejek, mungkin mencemooh, mungkin menggosipkan kita. Katanya setia mencari Tuhan, katanya melayani Tuhan siang malam. Kok usahanya bangkrut? Kok di PHK? Mungkin ada yang menyakiti kita. Ada yang menipu kita. Di hari-hari yang sulit dan sukar ini. Ibrani 4 ayat 16 katakan, saudara. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, untuk itu kita harus penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia, sehingga kita mendapatkan rahmat dan pertolongannya. Definisi daripada kasih karunia yaitu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya kita mampu melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Jujur saudara, saya tidak mampu menjadi ayah yang baik. Saya tidak mampu menjadi pemimpin yang baik.
Saya tidak mampu menghadapi dunia yang sukar hari-hari ini. Saya tidak mampu menghadapi bisnis yang sulit, yang begitu banyak saingan. Baik di keluarga, saudara, baik di pelayanan. Kita betul-betul butuh yang namanya kasih karunia. Rasul Petrus katakan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, 2 Korintus 12, mari kita baca. Dua Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, kesaksian Rasul Paulus bahwa utusan iblis, yaitu duri dalam daging, begitu menusuk-nusuk, rasa sakit yang tidak enak, sangat menderita, situasi yang tidak enak dan menyakitkan. Begitu Rasul Paulus berdoa sampai 3 kali, supaya dicabut duri di dalam daging, dan utusan iblis pergi dari hadapan Rasul Paulus. Dan keadaannya berubah. Rasul Paulus ingin sekali keadaan atau situasi yang menyakitkan itu berubah. Karena keadaannya sangat tidak enak. Para penafsir itu bahwa penyakit itu seperti epilepsi atau kejang-kejang. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini saudara terus berdoa supaya masalah saudara berlalu. Tetapi Tuhan tidak buat berlalu. Seperti corona, COVID-19. Saudara mungkin terus berdoa supaya berlalu, tapi tidak berlalu. Tetapi saya mau katakan bahwa sekalipun COVID-19 tidak berlalu, Tuhan Yesus tetap dahsyat. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aku senang dalam penganiayaan. Jika aku lemah, aku kuat, kata Rasul Paulus. Jangan fokus kepada masalah, saudara-saudara. Akibat corona, saudara mungkin hilang pekerjaan. Kadang-kadang Tuhan tidak merubah situasi saudara. Ya. Di luar kita, Tuhan bisa rubah keadaan itu.
Tuhan beri kasih karunia supaya ada perubahan di dalam diri saudara untuk menghadapi situasi, kondisi, dan tetap keluar sebagai pemenang. Untuk kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, seperti Rasul Paulus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi berkat buat semua orang yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.